Shalom sahabat pedang merah kehidupan, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Kita akan menggunakan waktu-waktu kita di awal tahun ini untuk belajar semakin giat dan mencari Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Prioritas dalam mengikuti Yesus. Yesus mengenal hati dan motivasi orang yang mau mengikutinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, ada seorang yang ketemu Yesus di tengah jalan. Dia mau mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Kemudian Yesus berkata padanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus ingin orang mempertimbangkan dengan baik-baik, perlu menghitung harga, tidak sembarangan mengikuti Dia, karena ini adalah komitmen seumur hidup. Saya pun sebagai pengikut Yesus perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar rela, bersedia benar-benar ikut Yesus seumur hidup saya? Itulah komitmen kita. Lalu Yesus berkata pada yang lain, "Ikutlah aku." Tapi seorang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Kemudian Yesus berkata padanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang yang percaya kepada Tuhan harus betul-betul kita melakukan apa yang menjadi komitmen kita, supaya kita mendapatkan sesuatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam firman juga berkata, ada orang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Kemudian Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa? Kok Yesus kesannya kalau mau mengikutinya mesti sekarang juga, dan seolah-olah tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan kewajiban mereka terlebih dahulu, seperti menguburkan orang tua atau menghormati orang tua mereka, berpamitan bersama dengan keluarga. Bukankah menguburkan orang tua dan pamitan adalah hal yang baik untuk dilakukan sebagai orang yang percaya? Saya percaya Yesus tahu mengenali hati setiap orang, motivasi dari orang-orang mengapa mereka mau mengikuti Yesus. Ada yang benar-benar murni, ada juga yang hanya sekedar mau menjadi pengikut atau fansnya saja. Ada yang ingin melihat keajaiban, mujizat apa yang akan dilakukan Yesus berikutnya. Ada yang ingin kebutuhannya dipenuhi, karena di dalam firman Tuhan, Yesus bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ada yang ingin disembuhkan dan lain-lain. Macam-macam motivasi orang dalam mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu orang-orang ini buat alasan dalam mengikuti Yesus. Mereka sebenarnya tidak ingin benar-benar mau mengikuti Dia dengan segenap hati. Itulah mengapa mereka kasih alasan. Mereka tidak bisa mengikuti Yesus sekarang meskipun alasannya kuat. Tuhan Maha Tahu, Ia tahu alasan apa yang kita pakai yang tidak mengikuti rancangan Tuhan, walaupun seolah-olah alasannya benar. Alasan yang sering saya lakukan untuk tidak mengikuti kehendak Yesus
apa yang saya takutkan jika saya mengikuti firman Tuhan? Mungkin keegoisan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tidak akan mendapat apa yang saya mau. Keduniawian, ingin pakai caranya sendiri, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan sendiri. Tuhan tahu hati saya dan setiap orang, apa yang sebenarnya di balik alasan yang saya buat. Saya mesti punya prioritas dalam mengikuti Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Banyak di setiap orang yang percaya, yang sudah lama mengikuti pelayanan, bahkan dari usia remaja sampai dengan berkeluarga. Ada setiap orang yang mempunyai banyak alasan ketika dia mendapat satu kepercayaan untuk melayani di dalam sebuah gereja. Ada yang sudah bertahun-tahun melayani, tapi masih saja tidak ada pertumbuhan rohani. Kadangkala mereka jatuh, kemudian mereka bangkit lagi, kemudian mereka jatuh lagi. Kadangkala mereka mudah tersinggung dengan hal-hal yang kecil, mungkin masalah-masalah di sekitar pelayanan. Jika kita sudah mengenal dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan hal yang sebenarnya akan menyakitkan dirinya sendiri. Dia bisa berbesar hati jika dia dikatakan hal-hal yang negatif. Dia selalu berpikir positif dan mempunyai hati yang bijak. Itulah jika kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu setiap hati, setiap kita, jika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya jika kita mempunyai komitmen untuk menjadi lebih baik dan kita mengenal lebih jauh lagi, kita akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang dalam setiap lingkungan kita, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kita. Yang terpenting adalah di dalam keluarga kita harus membangun mesbah keluarga untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.